Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan nama saya Iputu Gaga Arsima Prayogo dengan NIM 25110111036. Saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan saya membuat video ini tentunya untuk memenuhi nilai tugas saya dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada sesi kali ini saya akan memecahkan studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, ada mahasiswa yang namanya Dina, di mana beliau ini sedang duduk di semester 3. Nah, menjelang akhir semester, beliau di sini mulai merasa semakin cemas karena ia di sini sering terbangun di tengah malam karena kepikiran bagaimana kalau aku gagal. Istilahnya kayak dia itu sering overthinking gitu. Nah, bahkan belakangan ini Dina itu mulai menghindari tugas-tugas kuliah karena dia itu takut tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, dan ketika ditanya lebih dalam, Dina itu berkata, dia itu takut mengecewakan orang tuanya. Kalau kita melihat situasi Dina nih, masalah utamanya itu adalah yang pertama tentunya kecemasan tentang masa depannya. Seperti itu, dia selalu overthinking. Nah, terutama dia itu takut gagal dalam akademik dan takut tidak bisa memenuhi harapan dari orang-orang sekitar dan khususnya orang tuanya. Seperti itu. Nah, kecemasan itulah yang akhirnya mempengaruhi cara dia tidur atau pola tidurnya dan membuatnya menjauhi tugas-tugas kuliah, seperti itu. Nah, apa sih yang membuat kecemasan itu muncul? Ada beberapa pemicunya nih. Yang pertama itu yang saya dapatkan yaitu karena mendekati akhir semester, adanya juga tekanan untuk harus selalu berhasil dan rasa takut untuk mengecewakan orang tuanya, seperti itu. Nah, kombinasi ini tentunya membuat Dina itu merasa tertekan dan pikirannya itu penuh kekhawatiran. Nah, dari kasus ini, saya tuh bisa membuat hipotesis awal nih, bahwasannya Dina di sini memiliki kecemasan atau dia itu sering overthinking di bidang akademik, seperti itu. Nah, di sini karena menurut saya Dina itu memiliki pola pikir kalau dia tidak sempurna, berarti dia itu gagal. Kalau dia kalah itu artinya dia itu kayak dunia itu berakhir. Nah, pola pikir seperti inilah yang tentunya membuat Dina itu semakin merasa tertekan dan tidak berani untuk menghadapi tugas atau melangkah lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan konselor untuk nantinya dapat membantu Dina? Tentunya langkah awalnya adalah menciptakan suasana yang aman agar nantinya Dina bisa bercerita tanpa merasa dihakimi, seperti itu. Konselor kemudian dapat membantu Dina untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatifnya. Selain itu, konselor tentunya akan mengajarkan Dina teknik sederhana untuk nantinya dapat mengelola kecemasannya, seperti latihan pernapasan dan membagi tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang nantinya lebih mudah untuk dikerjakan. Dan tentu saja ini membantu Dina untuk nantinya membuat rencana belajar yang lebih realistis agar ia merasa lebih terkontrol, seperti itu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwasannya kecemasan seperti yang dialami oleh Dina sebenarnya itu bisa diatasi jika ia mendapatkan dukungan dan belajar untuk mengubah pola pikirnya. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi pendapat dari studi kasus yang ada. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila saat saya membuat video ini, saat saya menyampaikan pendapat, ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam lubuk hati kalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.